Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham sektor tech dan beberapa yang di request. Pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 197, terkoreksi tipis 1%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semuanya, buka di akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Buka hari ini volume cukup besar, ya, 2 kali lipat volume sebelumnya, dan memang jebol support tapi masih bisa ditoleransi ya. Besok bisa rebound. Kita lihat nanti malam apakah Amerika hijau. Kalau dilihat hari ini market Eropa tuh masih bergerak di zona merah, tapi merah-merah tipis. Nah, lihat nanti malam kalau Amerika hijau pekat, besok bisa teknikal rebound Buka. Tapi ya rebound-rebound biasa lah, cuman bungkus saja ya. Paling kalau dilihat Buka konsolidasi. Supportnya 200 atau 197 itu toleransinya, maksimal 210. Jadi naik turunnya mungkin dapat 5%, beli di support. Besok kalau dia merah lagi, kalau Bapak Ibu tadi ada beli, ya 2% turunnya tinggalin aja udah. Kalau menurut saya lah ya, kalau saya punya ya saya tinggalin aja. Gagal lemah, kalau besok koreksi harus hijau besok dia kalau mau bagus. Apalagi ada akumulasi kan dari PD dan YU. Yang jual tuh tipis-tipis dan broker retail. Walaupun memang yang akum juga broker retail yang paling besar PD, tapi ada YU. Seperti itu ya. Besok bisa rebound untuk Buka. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 111, terkoreksi 2,63%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Terus diakumulasi asing karena mau masuk indeks MSCI. Sudah hampir 1 triliun nih diakumulasi dari pertengahan Mei. Kalau dia buka semuanya, Goto ada akumulasi lagi dari AK. Tapi ya terus turun percuma kan, akumulasi di bawah turun. Level psikologis 110 harus dijaga. Langsung saja ke teknikal. Untuk Goto, ya ini terakhirnya harus membentuk swing low-nya di 108-110, jebol itu gagal. Gagal uptrend. Ini bisa jadi pola patahan flag. Bisa jadi dia membentuk swing low-nya setelah dia naik rally panjang. Ya, momentumnya besok dan 3 hari minggu depan. Karena di tanggal 1 Juni kalau nggak salah sudah aktif di dalam indeks MSCI. Berarti besok harus rebound untuk Goto. Jadi seperti itu untuk Goto. Peluang besar besok atau Senin rebound ya. Harus dijaga nih. Memang dia jebol EMA 60-nya, tapi EMA 20-nya tuh sudut kemiringannya masih 45 derajat dan kebetulan di area support. Seperti itu ya. Jadi tunggu aja di 108-110 tuh harus dijaga oleh Goto. Jadi dari harga sekarang kalau mau cut loss, stop lossnya 4% aja tuh. 107 cut loss aja atau 5% torsi. Dan targetnya kemana? 120 minimalnya. Ini bisa jadi ya pola cup and handle nantinya. Atau pola important shoulder bisa nih. Neckline 120 tembus 130. Tapi karena sudah mendekati dekat indeks MSCI tanggal 1 Juni agak berat menurut saya kalau dia naik 19% ke 130. Ya maksimal 120 lah. Lebih dari itu ya kita lihat lagi pergerakannya untuk Goto. Ya, seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 620, terkoreksi 3,12%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semarnya, IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK ada candle tree black crow, biasanya rebound ya. Apalagi sudah dekat 600. Nawar aja besok kalau dia ke 600 tuh spike buy. Cut loss-nya paling mentok ya. 2% sampai 2,5 sampai 3% aja. Tapi belinya ya deket-deket 600, 610 ke bawah. Kalau nekat harga sekarang pokoknya yang penting selama di atas 600 bisa di hold dengan target 700 atau minimalnya 650. Ya, karena naik turunnya tuh 50 poin, tapi kalau konsolidasi yang cukup lebar itu 100 poin. Biasanya seperti itu pergerakan saham ya. Jadi kalaupun dia besok rebound, Bapak Ibu dapat di harga bawah ya 650 tuh jaga-jaga area TP terdekatnya untuk MTK. Tapi peluang besar teknikal rebound. Kalau nggak besok, misalnya besok koreksi, Senin bisa ada potensi rebound. Malah kesempatan beli harga bawah.
untuk IMTK besok. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 144, terkoreksi 0,68%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinnya SCMA di distribusi, tapi tipis, nggak masalah harusnya untuk SCMA. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, koreksi biasa nih. 140 jaga-jaga aja. Ini kan pas di golden ratio-nya 161 Fibonacci retracement, tutup aja, nggak perlu nunggu sampai 120. Kalau dia gagal bertahan di atas 140 nih atau 139, tinggalin aja. Ini harus mantul. Besok pun harusnya rebound kalau mau bagus untuk SCMA. Jadi seperti itu untuk SCMA. Target SCMA 150 tembus ya, bisa ada potensi upset-nya sampai 170, 108 ya. Kalau dia break 150, potensi upset bisa aja 10 sampai 20% untuk kenaikannya. Semoga momentumnya sampai ya. Pola dead cat bond-nya ini bisa cukup tinggi dan risknya sebenarnya kecil aja nih. Gagal bertahan di atas 140, out aja deh. Dari harga sekarang itu ya stop loss-nya ya maksimal 4% lah. Udah out aja. Target profit minimal 5%, lumayan kan? Apalagi kalau ke 170, 20%. Reward bahkan 1:5. Tapi perlu sabar kalau di bawah SMA konsolidasi range-nya 140 sampai 150. Tektok area ini. Itu aja. Kalau mau ditektokin swing pendek, beli support jual resisten bisa juga seperti itu. Mana strategi yang nyaman menurut Bapak Ibu, yang sesuai dengan psikologis Bapak Ibu. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 116, terkoreksi 3,3%. Kalau transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG jebol 120-nya jebol ya. Wait and see dulu lah ya. Kecuali tiba-tiba besok ada tarikan hijau. Tapi kalau kondisi seperti ini sangat berpeluang kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Bisa seperti ini tarikannya. Ini cari low-nya dan high-nya. 107, 110 inilah. Berarti masih bisa turun sekitar 10% lagi. Jadi wait and see dulu untuk WRG menurut saya. Terlalu beresiko beli harga sekarang. Memang bisa aja ada peluang besok malah ditarik naik. Offset sebentar jebol support tapi besok tarik naik, tapi resikonya yang dilihat ya, karena beli saham tuh di harga berapa aja bisa profit dan bisa rugi. Tapi yang pastinya sebagai trader itu lihat resikonya dulu, jangan mikirin profitnya. Semua orang juga siap dengan profit. Apakah siap dengan stop loss? Kalau nggak siap dengan stop loss, apakah siap rugi waktu menunggu lebih lama? Seperti itu. Nah, itu aja pilihannya. Kalau saya WRG ya saya tunggu di bawah aja sekalian. Nunggu dia di 110. Agak nanggung jauh dari support nih. Kalau nanggung cut loss tipis tiba-tiba mantul kan sayang. Mending sekalian di bawah, cut loss-nya di bawah 110. 8% dari harga sekarang. Kalau Bapak Ibu yakin besok bisa rebound, nekat beli dan siap stop loss ataupun siap nggak pakai stop loss, yang penting nanti jual pas profit. Kalaupun dia terus turun, saya siap hold lebih lama ya. Bisa atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gia yang cukup luar biasa, nggak jadi dia parkir di 50 ya. 3 kali dia naik arah 10% karena masih notifikasi khusus tanda X kalau di Mirai ya. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker sebenarnya Gia diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Gia. Setelah candle tree breakout dengan volume besar, tiba-tiba ada candle pembalikan arah tapi di 50 ya, sangat-sangat beresiko ya. Daripada nyangkut berharap dan belum pasti naik kan, lebih baik saya wait and see. Sekarang udah di 60, udah mulai oke harusnya ya. Udah balik nih. Cuman 4 hari di bawah terus naik. Dan kondisi sekarang sudah bisa dipakai 60 jadi support sandaran kuatnya. Kalau sampai Gia ini turun lagi di 60, ya berarti cuman pancingan yang naikin 4 hari ini. Ya, atau 3 hari arah ini berarti pancingan aja. Retail masuk lagi, guyur lagi. Nah, itu hati-hati. Tapi kelihatannya sih oke, karena volume mulai meningkat signifikan 4 hari. Berarti ada yang cover di bawah. Ya, kalau dilihat juga bisnisnya kan masih oke, mungkin gara-gara utang atau masalah yang lalu. Tapi kalau dilihat maskapainya ya masih jalan, masih yang terbaik juga. Di Citylink-nya juga masih oke harusnya ya. Saya juga daripada naik warna merah ataupun yang abu-abu, kalau ada tujuannya Citylink yang
cover juga saya lebih pilih Citylink walaupun lebih mahal sedikit. Itu ya, lebih aman dan ya lebih bagus lah. Jadi seperti itu. Untuk Gia ya wait and see lah Bapak Ibu. Nggak bisa kita selalu lihat saham menaik lalu mau kejar atas. Tiba-tiba kejar atas dibuang lagi. Kan sayang. Lebih besar resikonya beli pucuk. Kalau besok arah lagi ya bisa aja. Cuman sudah beresiko ya udah 3 kali arah. Takutnya ya tiba-tiba ada buangan. Lebih baik wait and see dulu. Tunggu aja deket-deket 60 siapa tahu dikasih kan. Pokoknya gagal bertahan di atas 60 kondisi sekarang udah gagal guyuran lagi. Berarti cuman mancing. Seperti itu. Untuk Gia langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup di harga 152 menguat 1,33%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Sliss masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sliss hari ini naik tapi naik dengan volume yang tipis ya. Semoga aja nih candle pembalikan arah. Kalau nekat beli Sliss dan berharap dia bisa kembali ke 180 sampai 200, memang kelihatannya membentuk lower low. Ya, kalau ditarik dari Februari. Tapi ini support kuatnya nih 146. Dan harga sekarang yang penting kalau Bapak Ibu nekat stop loss saja di 144 atau 143. Dari harga sekarang berarti maksimal cut lossnya itu 7% lah. Targetnya kemana? 180 minimal bisa nih kalau Sliss jalan lah. Sliss kan biasa arah juga tuh. Atau naik 16%, 20% bahkan bisa. Jadi sangat mungkin dia bisa kembali ke atas 180. Bisa jadi ini momentumnya. Cuman perlu sabar aja. Yang penting kalau dia gagal bertahan di atas 146 bisa jual dulu atau stop loss dulu. Kalau mau pakai stop loss. Kalau mau hot sampai profit biarpun dia turun ke berapa tetap mau hot silahkan juga. Ini saham high risk dan bukan rekomendasi. Tapi menurut saya cukup oke nih. Yang penting bertahan di atas 150 untuk Sliss. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang nggak gerak-gerak ya di 80 aja. Terus ya paling naik 83 turun lagi. Terkoreksi 1,23%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MPPA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPPA support sandaran terakhirnya memang 77. Tapi kalau sampai besok dia koreksi lagi itu lemah. Besok harus rebound. Ya, kalau bisa tutup di atas 83. Kalau dia tembus 83 besok bagus tuh. Ya, minggu depan lanjut ke atas. Targetnya masih sama 90 sampai 100. Besok tapi harus rebound minimal 83 tutupannya. Kalau merah besok lemah untuk MPPA. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 87 terkoreksi 1,13%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya MLPL hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL masih bertahan di atas 85. Oke nih. Yang penting MLPL nggak turun dari 85. Memang supportnya 80 support kuat. Tapi kalau dia sampai turun tuh di bawah 84 ada udah lemah lah. Ini kan harusnya dia naik. Sempat mau coba naik gagal. Nah ini ada pola descending triangle. Jadi besok kalau bisa tembus 88 atau sekalian 90. Jadi seperti itu ya untuk MLPL. Ya kalau nekat beli harga sekarang ya tutup di bawah 84 stop loss aja dulu daripada di bawah ke 80. Menurut saya seperti itu. Tapi ini disclaimer on bukan rekomendasi, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1290 menguat 1,57%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bovin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Bovin kembali ke atas 1280. Nah ini kan udah kelihatan nih. Dia kembali balikan 1250 ya. Kondisi seperti ini kalau dilihat volume meningkat, oh dia mau bagi dividen besok, ex date-nya pantas naik ya. Naiknya berapa hari ini? 1,5%. Dividennya 32 dari harga sekarang ya 2,5% lebih, 2,5% ya. Sekitaran itu dividennya. Oh dividen trap. Ya wait and see dulu lah karena baru bagi dividen tapi ya selama di atas 1250 aman aja sih harusnya Bovin. Jadi seperti itu. Untuk Bovin langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 650 terkoreksi 2,98%. Kalau transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya di MMX ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya di MMX turun. Nah, padahal candle hammer nih harusnya bagus ya kalau ada yang beli, gagal juga kan. Sekarang dia ke arah supportnya 600. Jadi wait and see dulu lah, nanggung. Dan juga ya sering saya bilang kalau di MMX nih sering kiri kanan crossing barang.
bandarnya main sendiri. Jadi lebih baik wait and see. Ini ada indikasi juga cup and handle, target turunnya 600. Jadi seperti itu. Tutup di MMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.